Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Bu Bidan. Ya Iya, Bu. Allah. Gimana kabarnya, Bu? Bu Siti Fatona, aduh, Kalau udah lama gak ketemu ya, Bu ya. ya deg-degan tapi saya Bu sehat. Cuman ada unek-unek gitu loh Bu. Kenapa? Nganu kemarin tuh 3 hari yang lalu. Nah kemarin kita janjian ya Bu mau konseling. Iya. Nah, itu saya tuh mau menanyakan. Nah kemarin tuh ada mas-mas sama Ya. mbak-mbak tuh udah nikah. Cuman katanya dia ada HIV, Bu. Nah, saya tuh berpapasan pas lagi nyiram kembang, takut anginnya ke rumah saya jadi nular gitu loh, Bu. Itu gimana? Apa saya udah rumah aja atau gimana, Bu? Aduh, Ibu nggak perlu sampai seperti itu ya, Bu ya. Gini, saya Takut. jelaskan secara singkat. Wajar ya, Bu, takut. Karena memang nggak tahu. Cuman saya kasih penjelasan sedikit nih, Bu. Jadi, HIV/AIDS ini hanya eh, menular melalui kontak tubuh atau hubungan seksual. Kalau hanya berjabat tangan, kemudian berpapasan, atau hanya bertemu seperti itu, tidak masalah. Gitu. Nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, nggak perlu sampai pindah rumah. Iya, Bu. Kalau penyakit lainnya, Bu, gimana, Bu? Oh iya, saya jelaskan lewat ini ya Bu ya, lewat lembar anu leaflet ya Bu ya, biar lebih jelas. Ya. Bentar. Hmm. Bentar, mana ya ini? Bentar. Hmm. Nah, ini dia. Nah, udah kelihatan belum, Bu? Belum, Bu. Mas, wow, sudah. Udah ya. Nah, Ah, saya jelaskan mengenai jenis-jenis IMS tadi dan yang Ibu tanyakan tadi ya, Bu ya. HIV termasuk di IMS ini. Saya jelaskan dari awal terlebih dahulu. Jadi HIV atau IMS itu masuk ke dalam golongan infeksi saluran reproduksi, Bu. Apa sih itu infeksi saluran reproduksi atau yang biasanya disebut ISR gitu. Infeksi saluran reproduksi atau ISR ini adalah infeksi yang menyerang organ reproduksi. Jadi penyakit-penyakit yang menyerang apa organ reproduksi seperti itu, seperti keputihan, seperti apa CA cervix dan lain sebagainya. Nah, ISR ini dibagi menjadi 3 tipe, Bu. Apa aja? Yang pertama tipe endogen. Tipe endogen ini disebabkan oleh bakteri yang sebenarnya normal berada di tubuh kita, tetapi dia eh, berkembang terlalu berlebihan, Bu. Seperti contohnya, bakteri yang menyebabkan keputihan itu kan namanya candidiasis ya, Bu ya, candidias. Nah, si bakteri ini sebenarnya normal, Bu, ada di dalam tubuh kita, tetapi akan menjadi abnormal atau tidak normal ketika dia berlebihan. Makanya dia dianggap gangguan atau infeksi seperti itu. Kemudian yang kedua ada IMS, termasuk HIV tadi ya Bu ya, HIV itu masuk ke dalam infeksi menular seksual. Infeksi menular seksual merupakan infeksi saluran reproduksi yang sebagian besar ditularkan melalui hubungan seksual dengan pasangan yang telah terinfeksi oleh penyakit seperti ada gonore atau kencing nanah, kemudian raja singa gitu atau herpes dan yang lain sebagainya.
Nah, tipe yang ketiga itu ada iatrogenik. Iatrogenik ini adalah infeksi yang disebabkan oleh prosedural medis. Biasanya memang dari rumah sakit seperti itu. Tetapi apa ini jarang terjadi karena di rumah sakit sudah punya alat untuk steril gitu ya, steril alat gitu Bu. Jadi insya Allah sih aman. Makanya ini infeksi seperti ini jarang terjadi seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya cara penularan dari ISR ini. Cara penularan ISR ini, eh, eh, maaf Bu. Cara Nah, penularan ISR ini itu ada macam-macam Bu. Yang pertama, gonta-ganti pasangan. Kemudian kontak tubuh dengan penderita. Nah, kalau Ibu tadi kan hanya berpapasan atau bertemu ya, tidak sampai kontak tubuh. Yang dimaksud kontak tubuh itu apa? Kontak tubuh itu seperti misalnya, mohon maaf, seperti ciuman, berhubungan badan, kemudian tersentuh luka yang misalnya ibu punya luka, kemudian nggak sengaja nih nyentuh atau kena keringetnya atau kena air ludahnya, itu bisa menjadi eh, jalan masuk si virus itu seperti itu. Nah, apabila kok ibu nggak sengaja atau seperti apa, segera ibu screening ke rumah sakit atau puskesmas biar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tapi kalau cuman berpapasan, bertemu, bersalaman, nggak masalah. Gitu ya, Bu ya. Kemudian penularan selanjutnya bisa dari selama kehamilan atau proses persalinan. Itu bisa ditularkan kepada anaknya. Tetapi sekarang ini kan sudah canggih ya Bu ya, rumah sakit itu sudah ada cara untuk supaya ibu yang dengan HIV atau dengan penyakit ini tuh bisa melahirkan dan memperkecil resiko penularan pada bayinya seperti itu. Nah, tetapi nih ada yang bahaya nih Bu. Ibu yang dengan HIV atau pengidap HIV itu eh, dapat menularkan HIV kepada anaknya melalui ASI seperti itu. Jadi ini dilema sekali ya untuk ibu-ibu yang mengidap HIV gitu ketika dia mempunyai anak pengen menyusui tapi dia mengidap HIV gitu. Tapi ya nanti bisa dilakukan konseling atau dilakukan pengobatan di rumah sakit. Nanti pasti akan diajari bagaimana caranya. Begitu. Kemudian ada herpes. Herpes tuh sangat mudah menular ya, Bu ya. Herpes itu seperti kemerahan pada kulit dan itu sangat gatal sekali dan mudah tertular seperti itu, mudah menularkan seperti itu. Kemudian yang terakhir tato. Nah, tato ini beresiko untuk menularkan penyakit karena mungkin kesterilan si jarum-jarum ini tadi itu dipertanyakan seperti itu kan karena mereka bukan tenaga medis ya Bu ya. Jadi mereka nggak tahu bagaimana cara untuk mensterilkan si jarum-jarum ini tadi. Gitu. Nah, siapa aja sih yang berisiko tinggi untuk mengidap ISR ini? Yang pertama ada pekerja seksual komersial atau wanita tunasusila. Kemudian ada pecandu narkotika. Pecandu narkotika ini biasanya mereka nggak mikir nih Bu, apa yang penting nge-fly gitu. Nanti pakai jarumnya buat berganti-gantian. Kemudian mereka identik dengan seks bebas seperti itu. Jadi itu sangat berbahaya sekali. Dan yang terakhir yaitu homoseksual gitu. Nah, untuk jenis-jenis IMS nih ada macam-macam ya Bu ya yang Ibu tanyakan tadi. IMS yang disebabkan oleh bakteri, kemudian ada yang disebabkan oleh virus, juga disebabkan oleh parasit. Nah, yang pertama nih, ada IMS yang disebabkan oleh organisme dan bakteri. Contoh penyakitnya yaitu gonore atau kencing nanah. Kemudian yang kedua adalah sifilis atau raja singa. Nah, untuk yang kedua, penyakit IMS yang disebabkan oleh virus ada HIV.
kemudian herpes, hepatitis, dan LGV. Eh, dari jenis-jenis penyakitnya ini tadi, Ibu sudah tahu belum ya, Bu ya? Sudah gabung lagi, Bu? Sudah Bu, jaringannya Bu, maaf. Duh, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tadi sampai mana ya? sampai Raja Singa Bu. Oh iya, sampai Raja Singa ya. Sampai jenis-jenis IMS yang disebabkan oleh organisme dan bakteri. Nah, yang kedua ada IMS yang disebabkan oleh virus, yaitu yang pertama ada HIV, herpes, hepatitis, dan LGV. Nah, HIV itu tadi disebabkan oleh virus HIV, Ibu. Kemudian herpes juga disebabkan oleh virus dan itu sangat mudah sekali tertular. Kemudian ada hepatitis. Nah, hepatitis ini ada macam-macam, Bu. Ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, dan hepatitis D. Nah, hepatitis yang paling berbahaya ini adalah hepatitis B, Bu. Itu biasanya ditandai dengan gejala mata kuning, eh, kemudian dia tuh sayup, layu, seperti itu. Kulit pada tubuh juga berwarna kuning. Nah, itu harus segera diobati karena penyakit hepatitis ini adalah menyerang hati, Bu, atau biasanya sirosis hati seperti itu. Jadi, hati kan berfungsi sebagai penetralisir racun-racun ya, Bu, ya, yang masuk ke dalam tubuh, tapi yang menetralisir tuh rusak. Jadi, akhirnya dia nggak bisa tuh menyaring apa toksik-toksik yang masuk sehingga dia akan mudah terkena penyakit seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah IMS yang disebabkan oleh parasit. Yang pertama ada TRICH. TRICH itu adalah perasaan gatal dan terbakar pada area kemaluan. Pada wanita biasanya kalau pipis tuh terasa sakit, Bu. Kemudian Anyang-anyangan ya Bu. iya seperti anyang-anyangan tapi dia terasa kalau kalau anyang-anyangan kan hanya anu ya hanya apa sakit nyeri gitu saat pipis. Nah ini tuh anu Bu, nyerinya tuh sangat hebat dan rasanya gatel seperti itu di area kemaluan itu gatel apalagi ketika lembab. Kemudian juga rasanya tuh kayak panas seperti itu. Pas pipis tuh sakit banget gitu. Itu harus dilakukan pengobatan juga dan screening ya Bu ya. Kemudian ada pedikulosis. Pedikulosis ini adalah kutu yang sembunyi di bulu-bulu daerah kemaluan, Bu. Jadi Oh, ya, jadi dia anu Bu, sensasi rasa gatal pada bulu-bulu kemaluan. Jadi biasanya kalau ada kutu di bulu kemaluan itu akan terasa gatal gatal yang pengen garuk seperti itu dan rasa nggak nyaman gitu. tak kira kepala aja Bu butuh. Wah, jangan kutu-kutu sekarang ini tuh anu ya Bu, nggak cukup di kepala gitu ya. Karena nanti kalau di kepala di peditok mati ya. Kalau di daerah kemaluan ini harus pengobatan medis. Jadi kutunya udah bertransformasi Bu, lebih pinter kayaknya. Nah, dari penjelasan saya ini sejauh ini ada yang ingin ditanyakan nggak Bu? Atau ada yang kurang jelas seperti itu? Anu Bu, transfusi darah tuh gimana ya Bu? Oh iya, transfusi darah itu donor darah, Bu. Jadi biasanya darah itu kan kita donor darah nih, kita donor darah, kemudian darah itu sebenarnya juga diolah dalam artian ya disterilkan, dibersihkan, kemudian sampai proses di mana dia bisa dilakukan transfusi darah kepada pasien lain begitu. Tetapi memang ada resiko kecolongan di mana sebenarnya ada virus di situ atau ada penyakit di situ yang mungkin tidak terdeteksi oleh alat atau mungkin dari prosedur prosedur pengolahan darah tersebut itu kurang kurang apa ya
mungkin alatnya kurang canggih atau apa, jadi bisa meloloskan darah yang terinfeksi itu tadi atau darah yang terkontaminasi dengan virus gitu. Nah, pada akhirnya dia dimasukkan ke dalam tubuh manusia seperti itu. Jadi nanti bisa mengakibatkan penularan penyakit seperti itu. Atau kalau tidak tuh transfusi darah yang dadakan seperti itu. Misalnya nih saudaranya ibu misalnya atau orang lain lah gitu yang sakit, dia mendadak apa dia segera harus butuh darah. Nah, otomatis kan harus segera transfusi begitu ya karena emergensi dan mungkin apa golongan darahnya ini agak sulit dicari. Kemudian mau nggak mau dia harus cepat dapat darah. Pada akhirnya yo nggak diproses dulu gitu, langsung ditransfusikan seperti itu. Tapi itu seharusnya nggak boleh ya Bu ya, harus apa melewati prosedur-prosedur sterilisasi darah seperti itu. Yang tahu apa bank darah ya Bu. Saya juga kurang jelas kalau untuk itu. Nanti bisa saya carikan referensi lagi kalau misalnya Ibu kurang puas dengan penjelasan saya seperti itu. Ada lagi nggak Bu? Tidak, Bu, udah cukup. Nah, cukup ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Hmm, bentar, saya cari dulu ya Bu. Mana ya tadi? Aduh, kok belum ketemu ya? Ya Allah. Ntar ya Bu ya, agak lama ya Bu. Ah, Nah, ini sudah terlihat belum ya Bu? sudah terlihat Ya, apa it's ya, ya. Bu. Seperti yang Ibu tanyakan tadi ya Bu, apa itu HIV/AIDS? HIV ini singkatan dari Immunodeficiency Virus, sorry. Merupakan virus yang menyerang jenis sel darah putih yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh menjadi lemah, kemudian berkembang menjadi penyakit yang bernama AIDS. Jadi HIV itu virusnya, AIDS itu penyakitnya. Gitu, Bu. Kemudian AIDS sendiri itu adalah Acute Immunodeficiency Syndrome atau AIDS adalah kondisi kronis yang berpotensi mengancam jiwa dan disebabkan oleh kuman imunodefisiensi virus dengan merusak sistem kekebalan tubuh. HIV mengganggu kemampuan tubuh untuk melawan organisme penyebab penyakit. Jadi biasanya untuk penderita HIV itu dia harus minum obat apa penghambat virus, Bu. Jadi sejauh ini HIV itu belum ada obatnya seperti itu. Dan dia hanya minum apa ya namanya? VR Oh, apa ya, Bu? Itu iya ya, apa tuh namanya? RV Lupa bukan saya. sih, Bu? Iya, Ya. betul-betul, iya. Mm-mm. Ya. Kemudian untuk pencegahannya, pencegahan penularan HIV/AIDS dari ibu ke anak. Diagnosis awal HIV sangatlah penting untuk inisiasi pengobatan, perawatan, dukungan, dan pencegahan transmisi HIV dari ibu ke anak. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ibu dengan HIV ini sangat apa ya, sangat dilematis sekali gitu. Ketika dia punya anak, dia mau menyusui, di sisi lain dia nggak mau anaknya tertular gitu. Di satu sisi anaknya nggak mau tertular, tapi di sisi lain juga dia nggak bisa menyusui seperti itu karena ASI yang mengandung virus HIV itu tadi gitu. Nah, kemudian hal yang perlu dilakukan ibu untuk mencegah penularan HIV pada anak. Yang pertama, lakukan tes HIV secepat mungkin. Jadi ketika memang
ada apa ada kontak atau diduga seperti itu, bisa langsung segera lakukan tes screening HIV. Kemudian, nah ini, minum obat pencegah HIV bila ibu tidak mengidap tetapi beresiko. Beresiko itu yang dimaksud adalah bertemu atau bukan bertemu, apa kontak dengan misalnya dia ibunya ini ada lesi luka di tangan kemudian bersalaman kemudian kena keringat tadi loh Bu yang udah saya jelaskan tadi. Nah, itu kan termasuk beresiko seperti itu. Makanya dia harus tes juga. Bila ibu memiliki pasangan dengan HIV dan sedang merencanakan untuk hamil, bicarakan dengan dokter kandungan tentang PRP, profilaksis prapaparan. Nah, ini PRP ini bisa membantu melindungi ibu dan bayi dari penularan HIV saat ibu mencoba hamil, selama kehamilan atau saat menyusui begitu. Nah, ini nanti bisa dikonsultasikan dengan dokter kandungan ya, Bu ya. Kemudian yang terakhir adalah minum obat untuk mencegah HIV. Nah, ini Bu sedikit penjelasan dan kita harus ikut mendemokan Stop HIV ya Bu ya dengan mengajarkan anak kita mungkin ya bagaimana resiko dari HIV dan penyakit menular seksual. Kita edukasi kepada orang-orang terdekat terlebih dahulu supaya meminimalisir penyakit menular seksual ini tadi. Gitu Bu. Gitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tes HIV itu di rumah sakit ya, Bu ya? Ya, di rumah sakit atau di lab. Bisa lewat lab, langsung datang ke lab aja. Kalau di rumah sakit kan prosedurnya banyak sekali ya, harus daftar dulu, kemudian nunggu, terus baru diarahkan ke lab, ya, seperti itu. Nah, kalau ke lab kan bisa langsung daftar, langsung tes, seperti itu. Tapi ya senyamannya ibunya saja, gitu. Kalau untuk Bu, yang beresiko ya tes nggak apa-apa. Gimana Bu? makasih loh, Bu. Sama-sama. Saya juga yang makasih. Maaf sekali, saya masih pergi keluar kota ini, jadi belum bisa menemui ibu ya Bu ya. Kita belum bisa tatap muka seperti itu. Terima kasih sekali sudah sudah meluangkan waktu nih Bu untuk ngezoom sama saya. Loh, Bu, sekarang udah lega, udah nggak takut lagi. Ya, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir ya Bu ya. Kalau cuman papasan, cuman salaman, nggak apa-apa. Gitu Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi enggak, Bu? Bu, sudah oke. Oke, kalau nanti misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi, nanti boleh telepon saya atau WA saya, nanti kita bisa sharing-sharing lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lewat Zoom atau lewat via chat ya, Bu ya. Ya, siap, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Ibu. Saya akhiri ya, Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.